kala itu masuk SD kan kelas 1 baru lah ya. Iya. Progresnya kan baru keluar kan minggu lalu report dari guru. Tapi emang ya Feb, dari yang udah gue jalanin dari dulu sampai sekarang ke Kale, itu progresnya oke banget. Alhamdulillah, senang gue dengernya. Disuruhnya dulu kan what to do. Iya, Ya kan iya, do don'ts-nya kan banyak kan pasti dari lo. Gue sebagai orang tua, sebagai ibu, Anton sebagai bapaknya mesti gimana kan. Ya walaupun suka kecolongan kan. Wajar lah, manusiawi. Tapi progresnya ya untung gue nanyanya ke lu. Ya kan, soal anak gue nggak nanya ke dukun. Apa jangan-jangan dukun? Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue Rizka. Gue Feby. Apa kabar? Baik. Kita mau ngapain, Feb? Mau ngobrol. Ngobrol secara, lu kan psikolog ya. Iya. Gue temen lo, gue temennya psikolog. Yes. Ceritanya kan. Dan nggak kebetulan ya Feb ya. Gue sering berhubungan sama lo emang ya. Iya, nggak ada yang kebetulan Kak. Nggak ada kebetulan, diatur. semua udah diatur ya sama Allah. Jadi emang gue sih ya Feb ngerasa nih kemarin kala itu masuk SD kan kelas 1 baru lah ya. Iya. Progresnya kan baru keluar kan minggu lalu report dari guru. Tapi emang ya Feb, dari yang udah gue jalanin dari dulu sampai sekarang ke Kale, itu progresnya oke banget. Alhamdulillah, senang gue dengernya. Disuruhnya dulu kan what to do. Iya, Ya kan do don'ts-nya kan banyak kan pasti dari lo. Gue sebagai orang tua, sebagai ibu, Anton sebagai bapaknya mesti gimana kan. Ya walaupun suka kecolongan kan. Wajar lah, manusiawi. Tapi progresnya ya untung gue nanyanya ke lu. Ya kan, soal anak gue nggak nanya ke dukun. Apa jangan-jangan dukun? Enggak lah Kak, gila masa gue dukun. Tapi lu canggih banget lo bisa tahu kan dulu. Bukan gue yang canggih, kan gue Siapa? belajar. Oh iya. Belajar di mana sih, Feb? S1 gue di Atmajaya, psikologi. Abis itu gue nggak bisa praktek tuh kalau Kenapa? baru S1. Nggak bisa. Emang nggak boleh ya? Nggak boleh dong, kan lo ada izin praktek. Jadi baru kayak sarjana doang. Iya, tapi di situ kan gue udah mulai belajar tuh perkembangan anak lah, kepribadian. Ini baru psikologi umum ya? Baru kepribadian dan lain sebagainya tuh di baru S1. Nah, gue belajar tuh psikologi perusahaan, mau segala macem belajar, tapi belum boleh praktek. Kalau lo mau praktek, lo ambil lagi tuh S2 plus izin prakteknya. Di situ spesialisasi kan, karena gue cinta anak ya, gue jadi psikolog anak. Gitu, baru abis itu lo boleh praktek. Jadi bukan dukun, itu semua ada ilmunya. Itu lo ngambil udah punya anak ya? Belum Kan? Belum nikah ya? Belum, gue kan emang suka belajar. Sama cinta anak lo tuh belum punya anak ya? Belum, gue Udah cinta Irwan belum? belum kenal kayaknya. Udah kenal SMA ya, belum balik deh kayaknya dari Jerman. Belum balik maksudnya? Belum, dia masih di luar dong. Oh iya, keren akil balik. Garing. Ya kan emang begitu kita garing kan? Ya kan dulu gini loh, jadi waktu gue masih S1, terus gue kan pengen kerja gitu kan. Terus gue magang lah nih di klinik tumbuh kembang anak, karena gue udah mulai ngincar-ngincar. Sorry, kalau cuma S1 psikolog berarti lo kerja cuma bisa kan lo nggak boleh praktek. Iya. Jadi nggak, misalnya ada orang yang tidak ngambil spesialis psikolog nih Feb. Terus dia berarti kan nggak bisa praktek kan as a psikolog. Jadi dia kerjanya sebagai apa biasanya? Kalau gue dulu kayak asisten terapis gitu loh. Jadi lebih ke sana, tapi lo nggak boleh buka kayak apa praktek pribadi tuh nggak boleh. Iya, buat harus konsultasi gitu nggak bisa. Nggak bisa. Tapi tetap lapangan pekerjaan sebagai lulusan S1-nya pun lo ada gitu kan? Iya, tapi ya itu tadi under apa nggak boleh nggak ada license Nggak kan? buka konsultasi Ya, aja, ya. titik kayak dokter nggak boleh lo buka praktek gitu kan? Iya, jadi masih under apa psychologist yang ada license-nya. Jadi misalnya gini, gue punya project nih, terus gue perlu yang bisa ngetes atau apa. Nah, itu gue supervisi, gitu loh, masih supervisi sekaligus memberikan pengalaman pada mereka. Tapi kalau misalnya lo bener-bener mau real ngetes dan punya biro konsultan. Ya, punya biro konsultan, terus punya gini loh, kan kalau dapat laporan hasil psikologis itu kan ada psikolognya tuh. Iya, tanda tangan. Nah, kalau belum ada izin praktek lo nggak bisa. Iya, kayak dokter SIP-nya ya. Yes. Lo tetap harus buat ini bukan sertifikasi apa Feb? Kalau lo ujian
izin praktek. Izin praktek itu lo setiap berapa tahun kan harus di renewal gitu kan, lo Ya, harus izin perpanjang izin praktek. lo harus bener-bener bener nggak sih nih, masih layak nggak sih dia praktek? Ya banget. kan masih kan? Apalagi sekarang HIMSI, kalau misalnya kita mau perpanjang. Coba jelasin HIMSI singkatannya apa? Gue kagak tahu. Himpunan Psikolog Indonesia. Berarti pakai P. Pakai Him HIMSI, HIMPSI. HIMSI. HIMSI bukan HIMSI. Oh iya, salah ya. Ya beda tipis lah. Kan yang penting tujuannya tercapai, Bu. Terus lanjutin, biar gue juga tahu tuh apa bedanya kalau lo cuma psikolog sama kalau lo yang psikolog yang praktek tuh apa bedanya. Jadi kalau misalnya kita benar-benar psikolog yang punya license, izin praktek, lu akan tergabung ke HIMSI. Nah, dari HIMSI itu kita bisa dapat banget punya banyak sekali wawasan, pengalaman gitu ya, karena kan kita terjamin lah istilahnya. Ya udah ada komunitas wadahnya ya. Iya, jadi terjamin bahwa kita benar-benar layak untuk berpraktek. Jadi benar dipantau. Nah, dari situ juga ada ikatan kayak gue. Gue kan ikatan psikolog klinis kan, karena gue ambil klinis anak. Nah, dari situ lu dikasih pengayaan seminar dan sebagainya. Supaya apa? Supaya nanti lu bisa perpanjang praktek. Dan lu sebagai klien, lu berhak banget untuk nanya sertifikat semuanya. Iya, karena banyak juga ngaku-ngaku. Gue nggak bilang ya, lu yang bilang. Ya bener dong, banyak yang terjadi di dunia maya, mawar dan lain-lain itu kan, Feb. Mawar apa ya? Melati gue tuh ya. Iya, selalu deh. Pokoknya dia bilang dia psikolog kan. Psikolog misalnya dia psikolog, gue ini ternyata dia S1-nya bukan psikolog. Gue gak enak ngomongnya. Adalah itulah, gue pernah baca. Tapi gini, HIMSI itu memastikan bahwa klien-klien akan mendapatkan psikolog yang memang tersertifikasi gitu loh. Jadi izin praktek itu gunanya juga untuk itu. Jadi klien punya, maaf ya Mbak gitu. Boleh kan kita? Ya, kalau gue sih biasanya gue pampang aja izin praktek dong, gue. Harus pampang nyata di belakang lo gitu, Feb. Iya. Besok kita pampang di sini, Feb. Kalau bisa ada barcode-nya, lo tinggal terus. Lo kayak pesen makanan di restoran sekarang kayak barcode. Jadi lo pasang gitu di sini, jadi orang nggak usah perlu nanya, udah langsung lihat. Oh, itu Feby beneran sungguh-sungguh adanya. Begitu juga dengan psikoterapis misalnya, misalnya bisa hipnoterapi atau apa. Kayak gue. Hipnoterapi, psikoterapis itu? Yang tadi tuh, jadi lo dia S2? No, jadi misalnya kayak gue nih, ambil psikolog klinis gitu ya. Lo mau jadi psikoterapis, lo sekolah lagi Kak, lo ambil special course lagi. Jadi kayak subspesialis. Yes, kayak gue nih, misalnya gue ngambil kayak dokter bedahnya khusus bedah pembuluh darah, bedahnya bedah jantung gitu kan. Kalau gue lebih suka bedah kosmetik. Enggak ya? Oke, lanjut. Jadi gitu maksudnya. Apa psikolog bukan dokter? Kayak ini mah, Bu. Ya, lanjut. Dokter cinta. Garing. Ya, jadi kayak misalnya gue nih ambil hipnoterapis. Nah, kalau ada klien butuh hipnoterapis gitu ya ke gue nggak akan berani bilang gue hipnoterapis. Karena apa? Karena level gue baru dasar, Bu. Tapi lo punya. Gue bisa misalnya gini. Oh, klien gue kayak butuh hipnoterapis nih gitu kan. Gue akan refer ke hipnoterapis yang punya license. Oh, gitu. Gitu loh. Jadi padahal lo sebetulnya fondasinya lo punya, lo tahu. Yes, gue harus punya semua karena supaya gue bisa nge-refer ke ini kemana. Jadi nih klien SID misalnya, sensory integrative disorder misalnya. Terus gue nggak punya ilmu tentang SI, gue nggak tahu sensori integrasi itu apa. Iya, gimana gue mau nge-refer kayak dulu lo nge-refer gue. Iya, ingat gitu. nggak? Itu zamannya apa Kale ya? Pak gue. Zamannya Kale gue di refer sensori integrasi. Yang suruh ke klinik itu kan? Ya, tapi gue nggak boleh terapi kan? Enggak, lo cuma bilang kalau ikutin, lo datang ke situ temuin ini orangnya, ntar gue hubungin ya kan? Jadi, sama kayak kemarin Ken mau tes bakat minat kan, gue tanya lo bilang ke dia, oke, emang ini khusus buat tes bakat minat. Iya, gitu dia loh. punya ininya memang khusus ke sana, dia bisa baca bla 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 gitu kan? Iya. Jadi hanya untuk membaca diarahkannya kemana gitu kan, berarti. Iya. Tapi kalau orang misalnya juga ada temen lo yang sama-sama psikolog kayak lo, ternyata tuh anak butuhnya ke tumbuh kembang anak, refernya ke lo. Iya betul. Jadi kita ini bukan kaleng-kaleng gitu kan. Jadi harus benar-benar ada ilmunya tersertifikasi. Tanpa ada sertifikat nonsense. Lo jangan misalnya gini, gue perlu terapi hipnoterapi. Tanya,
maaf ya, ada license-nya nggak sebagai hipnoterapis gitu. Kayak gue nih misalnya, gue nggak bisa, oh maaf bu saya nggak punya license-nya, ibu bisa ke walaupun lo beliau. ngerti. Meskipun gue ngerti. Kalau otak gue dulu nih ya Feb, orang kalau gue mau hipnoterapi atau apa nggak harus ke psikolog soalnya. Maksudnya? Ya banyak orang-orang yang katanya sudah mendalami bla 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 gitu, terus gue Ya bisa aja Kak, kalau misalnya tadi orang ini memang punya passion di situ, dia punya kapasitas, dia punya kemampuan, dan dia mendalami misalnya tadi hipnoterapis gitu ya, atau NLP atau apapun, tapi memang punya potensi gitu loh, nggak masalah juga, banyak juga yang kayak gitu dan memang bagus banget. Atau loncat misalnya gini, lu desainer nih, terus tiba-tiba lu punya passion ke arah psikologi gitu kan, ke arah psikoterapis misalnya gitu. Terus lu ambil sekolah lagi, artinya course gitu kan, dan emang lo bagus di situ ya nggak apa-apa juga. Psikolog itu ribet ya, ilmunya untuk belajarnya itu ternyata susah emang ya Feb. Kalau gue sih nggak merasa susah ya, karena gue suka. Ya betul, kelihatan sih dari hasil kerja lo. Makanya gue seneng. Yes. Dengan cinta. Iyalah. Dulu pernah ada boleh gue sebut nama nih ya. Namanya tuh Dr. Dewi K. Utama. Itu tuh mentor gue banget. Nah dia tuh yang bisikin di telinga gue, lu kerja pakai hati Feb, gitu. Dulu gue masih muda banget, masih cakep banget gue dulu. Sekarang masih cakep kok. Anggun. Enggak Feb, serius. Ya, tapi kalau emang lo bekerja dari hati itu semua pekerjaan lo harus bekerja pakai hati. Jadi itu yang gue pegang, apapun lu kelihatan hasilnya. Ya. Karena gue salah satu hasil dari konsultasi sama lu ya, dari anak pertama Ken masih kecil ya kan Feb. Ya. Kalau dulu kan sih gue tuh ngerasa dulu gue butuh lu tuh karena gue pengen tahu Ken kayak apa kan. Ingat kan? Ya walaupun gue udah baca-baca buku tentang psikologi, gue kan hobi baca buku-buku begitu. Tapi kan begitu ada anak nih, satu anak pertama, pengen tahu dong, gue mesti bagaimana nih ngadepinnya. Iya dong, anak pertama laki, gue takut salah. Gue tuh konsultasi mulai waktu itu dia juga udah mulai yang gue minta tes IQ ya Feb ya. Lupa gue, zamannya masih di UI ya. Ya gue juga masih di UI sekarang, cuma lagi pandemi bu, pandemi. Di UI awal-awal kali ya. Lo baru lulus kan gue di LPTUI. Iya LPTUI. Iya. Habis itu kan kejauhan, gue melipir ke Depok. Lo baru pindah ke Depok gitu. Ya, UI ya Depok. Gue sih ngerasa sih ya Feb. Jadi yang kita itu ya, lu bukan yang kita jalan-jalan itu ya? Itu Kale nggak mau di ruangan, terus kita konselingnya jalan-jalan keliling taman UI, bukan ya? Itu Kale. Oh itu Kale. Yang ke halte. Ya kan. Ke halte kan? Ke halte. Iya halte. Luar biasa. Halte psikolog UI. Ya, terus lo bawa si kertas-kertas. Bukan kertas, kayak flashcard atau apalah gitu. Gue lupa. Kalau Ken, kayaknya begitu dia masuk duduk, gue kan nggak boleh ikut. Iya. Nggak boleh ke dalam maksudnya. Ganggu sama lu. Nah itu Ken kayaknya gampang diatur. Tapi emang itu ngerasa gue jadi tahu ke dia tuh mesti gimana, karakter anak gue kayak apa. Ya emang sih ada buku. Cuma gue kok ngerasa gue punya teman psikolog. Kenapa gue harus tebak-tebak buah manggis? Iya kan, baca buku bisa sih, betul. Tapi kalau nanya sama ahlinya, itu kan lebih kredibilitasnya terpercaya menurut gue. Jadi soalnya banyak banget ya urusan tumbuh kembang anak itu banyak banget ya Feb. Jadi kenapa gue ngerasa itu tuh butuh, karena ini kan gue ya, gue nggak tahu orang yang lain ngerasa butuh apa enggak. Cuma kalau gue ditanya kenapa lo udah ke psikolog, emang anak lo bermasalah gitu. Kalau gue sih nggak, justru karena gue nggak bermasalah, gue pengen nih gue ngadepin Ken ya walaupun nggak bisa 100% sempurna, tapi paling nggak kan kalau ada orang ketiga, pihak ketiga yang ngasih tahu, oh anak lo tuh begini karakternya, kalau dia lagi begini lo tuh mesti begini. Ingat nggak dulu kalau gue marah kan emosi kayak gimana kan lo suka ngasih tahu kan, jangan begitu kan, nanti kalau begitu dianya begini gitu kan, nanti Antonnya harus gini. Ingat nggak zamannya Ken, ya kan? Terus gue selalu, lu ditanya sama lu kan, lu tiap minggu gimana progresnya, udah oke belum? Terus gue lupa. Ya sehari 2 hari gue inget, inget kan? Gue terapin. Terus lama-lama ya paling nggak dari 100 anjuran yang lo lo sarankan. Nggak 100 kayaknya. Ya misalnya 15 kayaknya. Ya 15, misalnya 15. Paling yang bisa gue lakuin setengahnya aja udah bagus. Alhamdulillah Kak. Iya kan? Gue juga nyangka sih lo setengahnya doang sebenarnya. Kagak. Hukum Pareto. Apa tuh? 10
gimana 80%, 20%. Apa tuh? Jadi dari 100, dari 15 itu hanya 20% yang gue kerjain. Ya Allah Kak. Jadi 2 kali dari 15, 20%-nya berapa tuh? Gue begadang kayaknya Kak bikin laporan lo kan. Ya elah Kak. Tapi gue kan paling nggak itu ngebantu. Tapi emang gue tipikal yang kalau baca detail gitu tuh kan capek ya Feb. Kan lo ngasih laporan kan, reportnya kan ada kan, kayak gimana. Yeah. Tapi emang sih buat gue sama Anton, psikolog itu ngebantu banget. Alhamdulillah. Maksudnya benar, ternyata kenapa nggak dari dulu ya gue? Kenapa dulu waktu gue kecil mak gue nggak bawa gue psikolog ya? Ya benar juga Kak, itu benar juga Kak. Gue lo mikir loh, ya, Kak? kenapa dulu mak gue? Zaman dulu, iya mungkin zaman dulu tuh nggak kayak gini kali ya. Psikolog tuh kan sekarang tapi kan sangat-sangat dekat dengan dunia kita kan. Mungkin zaman dulu tuh kayak emak gue juga nggak pernah bawa gue ke psikolog, tahu gue gimana uniknya gue kan. Nah nggak pernah gue di terapi. Gue dibawa ke psikolog cuma sekali pas mau lulus SMA. Penjurusan bukan? Nyokap gue tuh nggak percaya gue disuruh kuliah apa gitu, dia tuh pengen gue tuh kuliah sesuai yang gue mau gitu. Oh oke. Ternyata sih kenyataannya nggak gitu juga. Gue kuliah apa aja di mana gue keterima udah. Kalau nggak ke situ gue nggak ketemu jodoh. Iya kan? Kalau gue ngikutin itu hikmah terbesar. Iya. Tapi emang gue pertama kali ke psikolog tuh gitu, emak gue. Tapi gue berpikir kenapa nggak dari dulu ya? Kalau sekarang kayak Ken, dia dibawa suruh tes kayak pernah. Tunggu, dia kan dibawa, berarti dia tuh tes IQ pertama kali umur berapa, Feb? Lo bolehin 4 tahun. Ya kan? Dia waktu itu masih TK. Ya, sebenarnya gini, kalau lo mau tes IQ, theoretical itu 2 tahun udah bisa. Tesnya namanya Stanford Binet. Keren, canggih banget. Nah, 4 tahun lo udah bisa pakai Wechsler. Kalau segini? Segini? Udah bisa? Bisa. Buat cuma masalahnya gue mau atau enggak? Buat apaan, Feb? Apaan? Kalau orang udah tua buat apaan? Orang udah beranggun, udah produktif, usia produktif, tes IQ buat apa? Kalau buat anak gue ngerti. Iya. Buat tahu arah anak lo mau dikemanain ya kan? Terus biar lo juga tahu misalnya dia sekolahnya nih karakternya tipikal sekolah yang sekolah alam kah? Apa lu sekolah yang tipikal konvensional ya? Apa yang kayak gitu-gitu kan? Nah maksud gue kalau itu kan anak-anak. Kalau misalnya kita udah dewasa? Karena gue psikolog anak ya, jadi gue nggak bisa menjawab itu lebih dalam lagi gitu ya. Tapi kalau sepengetahuan gue, teman-teman gue yang psikolog dewasa, mereka membutuhkan itu memang untuk klien-klien yang memiliki masalah tertentu gitu, yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir. Jadi memang harus dites IQ gitu loh. Jadi kalau menurut gue, kalau lo mau melakukan tes tertentu, itu harus ada kebutuhannya. Nggak bisa yang gue pengen tahu doang. Cuma iseng doang gitu? Iya nggak bisa gitu loh. Jadi harus ada tujuannya apa, kebutuhannya apa gitu. Makanya setiap ke psikolog pasti tanya, lo butuhnya apa? Kenapa harus tes IQ untuk apa gitu. Berarti kalau ke anak-anak, kenapa gue butuh psikolog? Kenapa gue butuh tes IQ? Kalau buat anak-anak tuh apa? Kan yang lo datang ke gue kan waktu itu sekolah, supaya sekolahnya tepat. Ya, waktu dia masuk SD kan? Ya, itu emang harus. Supaya apa? Supaya kita bisa kasih ke gurunya juga karakter anaknya nih cocok nggak? Gaya belajarnya kayak gimana, kapasitas intelektualnya seperti apa gitu. Meskipun itu tidak jaminan ya Kak. Betul. Karena gue percaya banget sama ilmu yang tidak mengkotak-kotakan anak gitu loh. Itu sekedar cuman panduan doang. Iya, guidance. Jadi anak gue 114 misalnya. Itu akan menjadi tetap 114 kalau lo nggak apa-apain, ngerti nggak? Ya kan? Tapi dia bisa distimulasi untuk jadi besar juga bisa. Iya. Ada klien gue IQ di bawah rata-rata. Sekarang berprestasi sampai bawa nama harum Indonesia. Kenapa? Karena orang tua itu tidak menganggap tes itu sebagai something yang everything gitu loh. One thing yang everything. Dia hanya itu hanya tes, tapi anak gue more than just a number gitu. Kakak gue IQ-nya 90, Cin. Tapi 90 rata-rata. Di bawah. Rata-rata. Kan gue psikolognya, Bu. Ya nggak tahu, pokoknya di antara keluarga gue, emak gue udah bilang nih, anak gue, maksudnya di antara nih kita berempat kan ya. Nih emak gue yang ngomong, nyokap gue. Dia nih paling under. Lo abis ini lo telepon ya kakak lo bilang dengerin dulu apa gitu nih 90 nih pokoknya IQ dia 90. Kita semua di atas 100-100an lah ya. Paling tinggi kan gue sombong dikit.
Terus lo tau nggak dari SD sampai dia kuliah matematika nilai 100 sampai nilai ujian akhir nilai cepet. Tapi kalau bahasa Indonesia yang bahasa emang terjun bebas, bisa rapotnya merah. Tapi kalau matematika itu perfect 100. Dan dia satu-satunya yang masuk UI. Kakak gue yang pertama masuk UI. Kakak gue yang pertama masuk UI nggak keterima. Tahun kedua ikut UMPTN baru keterima. Itu kakak gue. Yang nomor 2 ini masuk merem kayak nggak pernah belajar, keterimanya langsung. Gitu. Terus dia tuh otaknya tuh encer banget yang kayak gitu. Tapi padahal di IQ-nya dia 90. Tapi ya emang nyentrik orangnya. Jadi beda sama gue. Kalau gue udah sombong. Nyokap gue bilang, nih anak gue paling tinggi IQ-nya, pinter. Karena gue tahu gue pinter, gue gak pernah belajar. Jadinya nilainya nggak bagus kan? Tapi sebenarnya ada 2 nih yang gue jadi terinspirasi sama kata-kata lo ya. Yang pertama, ini ada cerita. Lo kenal Thomas gak? Georgie Alva Edison. Serius Thomas Alva Edison? Serius. Oh, ini lagi serius loh? Ya, sarsan gitu. Ini beneran nih. Tumben lo kayak Thomas. Gue gak kenal lah, gue tahu ya. Ya tahu, gue gak kenal, dia udah meninggal deh. Alva Edison. Ya Thomas Alva Edison kan? Ya kan gue gak kenal, gue cuma tahu dia. Gue juga gak kenal. Cuma gue tau ceritanya Kak. Jadi dia waktu di sekolah, dia tuh gak bisa baca atau gak bisa ngikutin pelajaran gitu loh. Gurunya nulis surat nih. Kan gak bisa baca kan? Kasih ke ibu lo deh. Apa isinya gitu? Ya lo kasih aja lah. Oh ya, dia gak bisa baca juga kan? Dikasih ke ibunya. Ibunya pulang baca. Mohon maaf, anak Anda terlalu bodoh sehingga gak bisa di sekolah ini. Tolong cari sekolah lain. Dikeluarin, Bo. Ya. Dikeluarin dari sekolah itu? Ya, Little Thomas tanya dong, ya kan? Oke. Mak, isi suratnya apa, Mak? Wah, isi suratnya nih. Sekolah kamu gak bisa lagi nerima kamu, Nak. Karena kamu terlalu keren. Pintar. Terlalu pintar, canggih. Kita cari sekolah lain yang lebih canggih. Oke, Mak. Ya kan? Udah, dia punya konsep kayak lu, gue pinter. Karena apa? Karena ibunya percaya. Tapi Thomas nggak sombong, ya kan? Oh ya. Akhirnya dia dosa coba, ya, dosa. Astagfirullah. Terus? Dia cobalah bikin lampu, sampai sekarang ada lampu ya. Karena apa? Karena itu. Dia percaya dia pinter. Karena ibunya percaya. Gitu loh. Itu penting. Jadi masukin sugesti ke anak ya. Dari orang yang dikeluarin dari sekolah saking bodohnya. Nah, itu kita ya. Yang kedua nih. Dari apa? yang lo cerita tadi. Yang mana? Di matematika. Wih, perfect. Bahasa Indonesia. Karena apa? Karena Howard Gardner. Siapa itu, Feb? 1983. Ada seorang tokoh luar biasa. Nah, dia yang mengemukakan namanya multiple intelligences, kecerdasan majemuk. Pernah dengar? Tahu. Nah, Multiple intelligence tahu. Jadi gini, lo harus paham dulu, cerdas itu apa? Ada 3. Yang pertama, lo bisa mecahin masalah sehari-hari, cerdas. Yang kedua, lo bisa bikin masalah, cerdas juga. tapi lo nyelesain sendiri juga. Ya iya dong, lo harus bertanggung jawab dong. Kan? Kayak misalnya gini, lo punya ide nih, bikin ada masalah nggak di situ? Ada. Gimana cara supaya ide lo terlaksana? Ya kan? Berarti muncul masalah baru dan lo bisa selesai. Yang ketiga, lo bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menimbulkan penghargaan di kebudayaan lo. Contohnya gini, desainer nih. Nah, desainer dia bisa ngasilin hasil karya yang batik misalnya, Iwan Tirta. Itu cerdas banget karena dia membawa Indonesia, budayanya tuh menghargai karyanya dia gitu. As long as lo punya 3, lo cerdas. Lo mau IQ lo berapa, lo 3 tuh cerdas. Dan semua manusia dikasih sama Allah tuh sama. 3-3nya dipakai atau enggak gitu ya. Nah, bedanya ketiga ini diwujudkan dalam 9 kecerdasan. Kakak lo di logika matematika. Tahan, Feb, tahan. Tentang 9 kecerdasan majemuk si Howard Gardner. Tahun 1983 akan kita bahas next sesi ya. Berikutnya nih. Berarti sekarang kita konklusi aja untuk yang pembicaraan hari ini nih. Berarti betapa tumbuh kembang anak itu, kalau gue pribadi ya, sangat membutuhkan keterlibatan psikolog. Buat gue pribadi, karena gue pribadi pun mengalami dari anak gue yang pertama kan. Itu sudah bukan di supervisi ya, Feb, sudah dibantu lah dengan lo ya konsultasi. Nah, berarti psikolog itu memang sangat membantu pertumbuhan, perkembangan anak dari usia dini ya. Terus
ternyata untuk jadi psikolog itu nggak gampang ya, sekolahnya juga berproses, profesi yang ya bukan sembarangan. Semua juga harus jelas, legalitasnya pun harus jelas ya kan, makanya ada asosiasinya yang resmi. Betul. Terus ya emang terbukti psikolog bukan dukun ya, Feb? Bukan banget 100%. Karena ya kan kirain ya jago baca anak, karakternya kayak apa, itu karena tadi profesi, ilmu dan jam terbang karena juga kan. Ilmu dan jam terbangnya canggih. Jadi bukan karena dukun, bisik-bisikin ada wangsit-wangsit ya. Enggak ada. Jadi emang lu belajar dari situ. Oke. Terus apalagi, Feb, ada bisa tambahin konklusinya? Ya, jadi jadikan psikolog itu sebagai sahabat keluarga. Karena psikolog bukan dukun, bukan kaleng-kaleng, bisa diandalkan, asal tadi harus jelas license-nya. Oh iya, sama ini yang gue seneng, Feb, kalau gue curhat ke lo ya, sebagai konsultan anak-anak gue. Karena psikolog juga punya sumpah ya. Yes. Jadi kode etik juga. Bedanya gini, kalau gue curhat ke orang lain tentang anak gue misalnya, anak gue mengalami kayak gini-gini, orang lain bisa akan menceritakan hal itu kepada orang lainnya lagi dong. Ya anak Rizka tuh gini-gini loh, pantesan tuh dia begini-begini, itu kan bisa terjadi. Tapi kalau gue ceritanya ke lu, walaupun lo juga temen gue, tapi lo kan, gue bicara ke lo sebagai lo konsultan, psikolog anak-anak gue. Lo tidak pernah akan menceritakan hal itu karena udah kode etik. Nah sekali. Itulah, jadi lebih baik curhatnya ke lu. Betul. Daripada gue loh, daripada ke temen-temen gue. Bukannya gue nggak mau curhat, tapi maksudnya gue tuh kalau untuk curhat tuh emang gue hati-hati banget. Karena satu yang gue curhatin tuh kan sesuatu yang namanya curhat kan biasanya isinya emosi negatif dong. Jadi kadang kalau orang terimanya positif, mungkin dia akan menghujaninya dengan hal positif. Ya lo lihat dari sisi gitu kan. Tapi kalau yang kita curhatin orangnya juga tipikal yang negatif, ya kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi kita jadi kepengaruh, jadi lebih buruk, malah ngadepin anak juga jadi lebih negatif, nggak ketemu solusi ya kan. Tapi kalau gue curhatin ke lu, fokus pada solusi. Nah, fokus pada solusi. Lo ngasih tau gue, ya lu juga harus mau belajar untuk ngadepin anak lo. Iya kan? Jadi bukan anaknya doang yang lo tuh salah, nggak gitu kan. Tapi gue sebagai orang tua, gue sih berasa, gue sama Anton tuh berasa dikasih masukannya tuh malu tuh banyak banget. Itu loh. Jadi memang kalau konklusi buat gue sih, psikolog tuh buat gue udah sahabat. Anak-anak gue udah biasa lah. Ketemu lo tuh udah biasa aja, udah kayak lagi di assessment aja pada nggak tahu ya, Feb ya. Iya, udah fun banget. Fun banget, udah biasa banget deh. Terus ya itu aman, rahasia terkendali. Insyaallah. Kalau di emoticon tuh yang ada garis mulut pakai resleting kan. Nah itu. Ada gemboknya ada nggak ya, Dok? Pakai itu dong account Instagram digembok. Jadi pokoknya kalau misalnya pengen curhat ke Feby soal tumbuh kembang anak ya, Feb ya, sampai anaknya teenagers lah ya, itu masih bisa ya. Iya betul. Sampai remaja. Karena kalau dewasa pasti gue akan refer ke psikolog dewasa. Ya kalau gue sih masih aman ya. Anak gue 3, 1 ABG, 1 apa istilahnya? Yang masa sekolah, kalau 1 SD, gue 3 SMP, 1 SD, sama bayi 2 tahun masuk batita. Iya kan, jadi ini Feby nolong banget. Jadi kalau misalnya lu pada pengen tahu nih Feby ya, Feby tentang lo, bisa lihat Instagramnya Feby, Fabiola Priscilla. Priscilla. Fabiola, nggak pakai Feby ya? Nggak pakai, Fabiola.Priscilla. Ya oke. Terus kalau mau lihat lebih lanjut, kalau mau itu DM aja ya ke Feby ya. Boleh. Kalau mau konsultasi pribadi segala macam. Tapi kalau mau bahas, misalnya mau bahas tentang apapun, bisa nih dibahas di sini komen-komennya. Kita kan ada komen, pilih aja mau bahas misalnya tentang cara bisa kan ya, cara memberitahu apa perubahan seksualitas fisik anak itu bisa kan juga banget. Ya misalnya mau tentang itu, atau juga menghadapi tantrumnya anak ya kan, karena kalau anak balita tuh fase tantrum ya, lo tau lah gue pernah mengalami fase itu kan, atau menghadapi anak ABG ya kan Feb. Jadi masukin aja ke komennya pengen bahas apa, nanti insya Allah gue sama Feby, dia sih yang pasti akan mengulas secara ilmunya, orang yang canggih dia bukan gue. Sama lah, kita sama-sama canggih Kak. Jadi kita ketemu di episode berikutnya. Nggak lah sombong, nggak boleh. Sama-sama belajar. Gue belajar dari Feby hari ini, ilmunya banyak banget. Ntar gue summary-in lah di Instagram, insya Allah kalau belum lupa. Iya, gue tag lo. Ntar gue summary-in. Oke. Kita selesai sampai sekarang. Jadi jangan lupa ya komennya, kita tunggu. See you ibu-ibu cantik. See you Mahmud. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.